Isabella Guzman, sehari-hari dipanggil Isa, lahir bulan Juni 1995. Ayahnya Robert Guzman, seorang imigran Meksiko, sedangkan ibunya Yunmi, seorang imigran asal Korea. Jadi Isabella blasteran Meksiko, Korea, makanya wajahnya rada unik. Orang tua Isa sudah lama bercerai sejak tahun 99, sewaktu Isabella masih belum ber-4 tahun. Mereka juga sudah menikah kembali dengan pasangan barunya masing-masing. Setelah perceraian itu, Isa tinggal dengan Yunmi, ibu kandungnya, dan Ryan Hoy, ayah tirinya, selama 2 tahun. Tapi sejak kecil, Isa memang susah diatur, selalu membantah dan melawan ibunya. Keduanya bertengkar tiap hari. Karena kewalahan menghadapi anak perempuannya, ibunya akhirnya minta Isa pindah ke rumah ayah kandungnya, Robert Guzman, dan ibu tirinya. Setelah tinggal di rumah ayah kandungnya beberapa tahun, Isa kembali tinggal dengan Yunmi, ibu kandungnya. Tapi masalah keduanya enggak reda juga. Bayangkan, 11 tahun anak ibu bertengkar terus sejak Isa berusia 7 tahun. Yunmi ini guys, seorang yang religius. Dia seorang jemaat saksi Jehovah atau Jehovah Witness yang taat. Jehovah Witness ini adalah salah satu denominasi Kristen yang kontroversial karena tidak mengakui Tritunggal, tidak merayakan Natal, dan tidak memakai simbol salib. Anggotanya dikenal militan dalam menyebarkan doktrinnya. Sehari-hari Yunmi juga sibuk bekerja. Tiap hari berangkat pagi dan pulang sekitar pukul 9 atau 10 malam. Dia punya studio foto di kota Aurora yang dinamakannya sesuai dengan nama anaknya, Bella's Portrait Studio. Kalau mood Isabella lagi baik, dia juga sering membantu ibunya di studio foto itu. Meski Isabella sudah dewasa, tapi kayaknya dia nggak tahu masa depannya mau kemana. Menurut bibinya, Melanie Guzman, Isabella ini terlalu dimanja ibunya. Isabella drop out dari SMA Overland, nggak bekerja, seharian hanya di rumah saja. Kadang-kadang pacarnya diam-diam datang ke rumah untuk ketemu dengan cara melompat pagar belakang. Pernah sekali tetangga melihat hal itu dan melaporkannya ke polisi karena dia mengira ada pencuri yang masuk ke rumah Isa. Mungkin sang ibu Yunmi nggak setuju Isa pacaran ya, makanya Isa dan pacarnya ketemuan pakai sembunyi-sembunyi dan lompat pagar. Singkatnya guys, masalah anak dan ibu terus menumpuk. Mungkin masalah ini berusaha diredam tapi nggak tuntas diselesaikan hingga akhirnya meledak jadi pembantaian berdarah. Nah, di akhir bulan Agustus 2013, kelakuan Isabella makin menjadi-jadi. Umurnya saat itu sudah 18 tahun. Dia makin sering bersikap kasar dan mengancam ibunya Yunmi. Bahkan pada 27 Agustus 2013, dia berani meludahi wajah ibunya dan membentak-bentaknya. Melihat kelakuan anaknya ini, Yunmi makin ketakutan tinggal di rumahnya sendiri. Dia merasa suatu saat nanti, Isa bisa mencelakainya. Dia sampai minta suaminya Ryan untuk menemaninya setiap dia tidur. Keesokan harinya, 28 Agustus 2013, Yunmi bangun pagi dan mengecek ponselnya. Dia kaget dan ketakutan menemukan email dari Isa yang berisi ancaman, "You will pay," kau akan membayar. Yunmi langsung menunjukkan email itu ke suaminya Ryan. Karena khawatir dengan ancaman anaknya ini, Yunmi menghubungi polisi. Dia juga menghubungi Robert Guzman, ayah kandung Isa, untuk datang ke rumah menasihati Isabella. Robert pun datang dan mencoba menasihati anaknya agar menghormati orang tuanya dan tidak membantah terus-menerus. Menurut Robert, sepertinya saat itu Isa bisa menerima nasihatnya dengan baik. Sementara itu guys, polisi juga datang dan berbicara dengan Isabella. Polisi menegaskan pada Isa dia bukan anak-anak lagi. Usianya sudah 18 tahun, sudah dianggap dewasa. Ketika seseorang sudah dianggap dewasa, sebenarnya nggak ada lagi kewajiban orang tua untuk menafkahinya. Polisi pun mengingatkan Isabella setiap saat ibunya berhak mengusirnya dari rumah kalau dia berkelakuan buruk. Mendengar peringatan polisi itu, Isa diam dan masuk ke kamarnya dan mengurung diri di sana sepanjang hari. Keadaan rumah kembali tenang dan Yunmi berangkat kerja. Ketenangan hanya sementara, sebab gak lama lagi tragedi akan menimpa Yunmi di rumahnya sendiri. Pukul 9.30 malam, Yunmi pulang kerja dengan menenteng McDonald pesanan Ryan Hoy suaminya untuk makan malam. "Isa di mana?" tanya Yunmi pada suaminya. "Aku nggak tahu," jawab Ryan. "Tadi aku sempat lihat dia di dapur sekitar jam setengah 9. Ryan kemudian makan McDonald di lantai bawah, sedangkan Yunmi naik ke lantai atas untuk mandi. Gak lama kemudian, Ryan mendengar suara ribut di kamar mandi. Istrinya memanggil-manggil namanya. Ryan bergegas menuju lantai atas. Dia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka dan mendengar suara air mengalir. Saat dia ingin masuk, pintu ditahan dari dalam dengan punggung Isabella. Pintu tertutup lalu dikunci. Ryan yakin sesuatu yang buruk telah terjadi karena dari celah bawah pintu dia bisa melihat genangan darah. Pasti Isabella menyerang ibunya. Saat itu juga Ryan bergegas ke lantai bawah mengambil ponselnya dan segera menelpon 911. Sambil masih berbicara di telepon dengan petugas, Ryan kembali ke lantai atas. Dia mendengar istrinya berseru, "Jehovah, Tuhan," dan melihat pintu kamar mandi terbuka. Isabella berdiri di depan pintu dengan wajah datar, tatapan kosong, di tangan kanannya sebilah pisau berlumuran darah. Isabella nggak bicara sepatah kata pun. Dia berjalan lurus menuruni tangga menuju lantai bawah tanpa sekalipun menatap Ryan, ayah tirinya.
Ryan bergegas menghampiri Yunmi, istrinya yang telanjang dan terkapar di lantai kamar mandi bersimbah darah. Di sampingnya ada pemukul baseball berlumuran darah. Sepasang mata Yunmi terbuka, menatap kosong, sekujur tubuhnya diam. Saat itu Ryan sudah bisa menebak Yunmi mati. Lewat telepon, petugas mengarahkan Ryan untuk memberi pernapasan buatan. Tapi meski Ryan melakukannya, Yunmi diam saja, gak bereaksi sedikit pun. Akhirnya petugas 911 dan polisi tiba di tempat sekitar pukul 10.16 malam. Mereka menemukan Ryan Hoey berada di dekat istrinya yang telanjang dan terkapar di lantai kamar mandi. Tangan dan pakaian Ryan berlumuran darah. Pada pukul 10.28 malam, petugas paramedis menyatakan Yunmi meninggal. Luka tikam memenuhi wajah dan leher Yunmi. Isabella telah menikam ibunya sebanyak 151 kali. Ryan Hoey berkata pada polisi, "Isabella, anak tiriku sudah kabur, dia bawa pisau berlumuran darah." "Waktu kabur dia pakai baju apa?" tanya polisi. "Pakai sport bra warna pink dan celana pendek kehijauan," jawab Ryan. Polisi segera mencari Isa. Pencarian besar-besaran dilakukan di kawasan perumahan dan sekitarnya. Polisi khawatir ada pembunuh berkeliaran dan bisa membahayakan orang lain. Tapi pencarian gagal. Polisi mencoba melacak lokasi ponsel Isabella, tapi sial, ponselnya dimatikan. Sebenarnya di mana Isabella berada? Setelah membantai ibunya, Isa jalan kaki ke sebuah supermarket H-Mart yang gak jauh dari rumahnya dengan pakaian berlumuran darah. Dia masuk ke toilet supermarket, mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti bajunya yang penuh darah. Karyawan toko yang melihat kondisinya sempat bertanya, "Kamu kenapa?" "Aku barusan diperkosa, tapi tolong jangan telepon polisi, nanti mereka memaksaku pulang. Aku takut dimarahi ayahku," begitu jawab Isa. Pada 29 Agustus 2013, polisi masih meneruskan pencarian Isabella Guzman. Polisi menemukannya berkeliaran di sebuah gedung parkir. "Kamu Isabella Guzman?" tanya polisi. "Bukan, aku Samantha Gonzalez dari Cincinnati, Ohio," jawab Isabella. Polisi lalu menunjukkan foto identitas Isabella yang mereka bawa. "Ini kamu kan?" "Memang foto itu mirip aku, tapi itu bukan aku," jawab Isabella. Ketika kemudian polisi menemukan sebilah pisau berlumuran darah di lantai bawah gedung parkir, mereka segera meringkus Isabella dan membawanya ke kantor polisi. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atau first degree murder yang bisa dikenakan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Tapi kemudian Isabella lewat pengacaranya menyatakan diri tidak bersalah karena menderita gangguan jiwa. Pengadilan kemudian memutuskan agar Isabella Guzman diperiksa oleh tim dokter ahli jiwa. Pada sidang pra-peradilan ini, reaksi Isabella tertangkap kamera tersenyum-senyum, nyengir, seperti bercanda. Sebagian orang mungkin berpendapat dia seperti psikopat, seorang pembunuh berdarah dingin yang tidak menunjukkan penyesalan sama sekali bahwa dia telah membunuh ibunya. Sebenarnya reaksi itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan perasaan Isabella, karena memang perasaan dan pikirannya sudah tidak waras, sudah tidak bisa membedakan hal yang benar dan salah, juga tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi. Seperti yang kemudian disampaikan pada sidang pra-peradilan atau hearing tanggal 26 Juni 2014 oleh Dr. Richard Pounds yang telah memeriksa dan merawat Isabella. Dr. Richard mengatakan Isabella Guzman didiagnosa menderita paranoid schizophrenia yang ditandai oleh seringnya Isabella berhalusinasi, tatapannya kosong, sering bicara dan tertawa sendiri. Menurut dokter, gangguan jiwa ini sudah dialami Isabella bertahun-tahun dan delusi atau hayalan dan pikiran irasional yang dialaminya sudah sangat parah. Ternyata selama bertahun-tahun Isabella meyakini bahwa Yunmi bukanlah ibunya, melainkan seorang wanita bernama Cecilia yang diyakininya harus dibunuhnya demi menyelamatkan dunia dari kuasa jahat. Kalau sudah begini, hakim gak bisa apa-apa lagi. Hakim kemudian memutuskan Isabella Guzman tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Kalau seseorang pelaku kejahatan terbukti mengalami gangguan jiwa, memang tidak akan dipenjara karena dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, dia akan dirawat di rumah sakit jiwa untuk kesembuhannya. Nah guys, Isabella dirawat di rumah sakit jiwa di Pueblo, Colorado sampai dia sembuh dan bisa kembali hidup di tengah masyarakat.